Ini bukti kalau Allah tuh nggak tidur. Jadi tanggal 4 Maret kemarin awal puasa aku tuh ketemu sama ibu ojol ini. Dari TikTok. Gak sengaja aku lagi di jalan lagi bikin konten tiba-tiba ditungguin terus disamperin. Ibunya cerita ada orang yang lagi butuh bantuan banget. Tadi lewat bawa penumpang lewat. Aku juga baik. Bisa bayar, kasih tahu aja yuk. Gak pakai mikir, aku langsung ikut sama ibu ini terus kita bikin konten bareng. Pas video itu tayang, semua orang gagal fokus sama ibu ojol ini, namanya Ibu Puji. Sampai ada satu komen, I love you Ibu Ojol, yang nge-like 95.000 orang. Nah kemarin akhir Ramadan, akhirnya aku WhatsApp ibunya terus kita janjian. Aku tanya, Bu ini Kanzler masih mau bagi-bagi THR, ada gak orang yang ibu kenal yang membutuhkan? Kemarin aku tuh minta tolong ke Bu Puji. Bu Puji masih ada gak yang mau dibantu lagi? Masih banyak mas yang bisa dibantu. Banyak yang Kita keliling. Dikenalin lah aku sama nenek ini. Videonya baru tayang kemarin guys, kalian tonton deh. Tapi yang Ibu Puji nggak tahu, Kanzler juga udah nyiapin THR untuk Kenapa bisa beliau. sebaik itu? Ngapain gitu mikirin orang lain? Ya, saya harus mikirin orang lain biar tahu doa-doa orang lain kan buat kita juga. Bu Puji emang jadi ojol udah berapa lama? 9 tahun dong. Oh, iya. 9 tahun bahagia saya di jalan. Kenapa apa alasannya Bahagia. bisa happy begitu? Aku kalau di jalan bisa nolong orang sangat bahagia. Itu hiburan saya. Justru hiburannya Cari menolong ibadahnya orang di ya. situ. Tipe-tipe wanita independent woman ya. Wajib Bisa harus. nguliahin anak. Harus. Nguliahin anak berarti dari biaya ibu ya? Iya. Ibu gara-gara kemarin ibu ngebantuin, terus hari ini juga ibu ngebantuin. Ini dititipin lagi sama Genjel 3 juta buat ibu. Akhirnya bisa pulang kampung saya. Nengokin orang tua. Iya. Halo ibu, saya pulang bu. Ternyata Bu Puji itu tadinya nggak mau pulang kampung karena biayanya pas-pasan. Dan beliau ini sama sekali guys nggak cerita ke aku, nggak minta apapun, nggak kode apapun. Pokoknya tulus banget deh, ketemu tuh cuman pengen nolongin orang lain. Kamu saya ke Bumen, mau naik kereta, mau pesen tiket berkat nolong orang ini. Tapi kita nggak janjian ya. Nggak janjian. Kita sama sekali. Ini Ibu nggak tahu kan? Rezeki nomplok kalau orang Jawa bilang. Kita nggak, aku nggak bilang kan kayak ibu nanti ibu benerin gue udah tua, enggak kan sama sekali. Mendadak, ini rezeki mendadak nih. Orang-orang Iya, ya. saya baca komen, saya nangis, saya bahagia, saya senang. Jadi saya nggak bisa berkata-kata, saya cuma bisa bersyukur. Ya taruh bu. Ya saya senang ini, Oh, saya iya. senang dikasih uang, saya jembreng-jembreng masa ditaro. Tak dulu, saya senang. Alhamdulillah, makasih banyak. Aku pribadi mau ngucapin terima kasih banget untuk Kanzler yang tiba-tiba udah ngehubungin aku, ngasih tahu. Kak Raja, kita mau bagi-bagi THR untuk orang-orang yang membutuhkan. Kak Raja mau bantuin gak? Seneng banget aku guys. Dan bener-bener uangnya dikasih, mereka tuh nggak ada yang kayak lihat dulu orangnya kenapa bla bla bla, nggak ada guys. Bener-bener terserah aku aja gitu. Nggak percuma selama ini aku makan Kanzler, beli Kanzler, ya Allah. Kita doain ya guys, semoga mereka tambah laris, yang kerja di sana penuh berkah. Amin. Assalamualaikum, selamat lebaran Assalamualaikum, guys. selamat lebaran, selamat Idul Fitri. Ketemu tukang parkir yang paling kaya se-Indonesia. Ini ceritanya unik banget deh guys. Kalian perhatiin ada 2 orang di video ini. Pertama abang parkir yang pakai rompi hijau. Kedua ibu-ibu yang pakai jilbab biru di belakangnya. Selalu Aku ada di sini. mondar-mandir ada terus, berangkat pagi, pulang sore, siang, itu selalu ada nunggu Kalian anaknya. tau gak, kalau kalian lewat jalan raya Fatmawati, setiap hari kalian bakal ngeliat ibu ini yang lagi nungguin anaknya kerja. Anaknya siapa? Ya itu tukang parkir itu guys. Ini udah mau lebaran dan aku masih punya THR dari Kanzler yang harus Ibu, dibagiin. itu yang parkirin anak ibu. Iya, Ibu tungguin katanya di sini. iya. Saya setiap hari Setiap di sini dari rumah jauh. Ibu sayang banget kayaknya sampai ditungguin. Sayang, iya sama anak saya. Dia juga sayang sama saya. Ya habis gimana saya? Suami saya udah almarhum. Saya hidup berdua sama anak saya. Perasaannya gimana ditungguin sama ibu setiap hari? Ya itulah, kasihan ngeliat dari jauh aja, kayaknya kasihan banget. Malah sekarang dengan ada ibu jadi ngejaga gak cepet marah ya? Iya. Oh. Jadi kalau ibu jangan jadi marah-marah. Lu kan mau orang ntar dia apa-apain sama orang. Ya udah, kalau saya turutin sama ibu. Iya ada sama ya mak. Yang aku notice ini abangnya ceria banget guys. Dan keren ya, tau gak penghasilan abangnya ini? Setiap hari semuanya buat ibunya. Kasih ke ibu semua. Iya semua, saya nggak megang. Wih. Sesayang apa sama ibu? Tapi seceria-cerianya orang kalau ditanya tentang ibu pasti luluh. Orang tua jangan dilawan. Candi sama orang tua. Kalian kebayang nggak semua abang parkir THR-nya dari mana? Ya nggak ada guys. Penghasilan mereka ya cuma sehari yang itu didapat aja. Ini aslinya ya guys. Kalau kalian ada di sini, kalian bakal ngerasain juga kalau abang ini tuh sayang banget sama ibunya. Titipan dari Kanzler, THR. Buat ibunya Bang Thohir, 3 juta. 3 juta. 3 juta. Abang. Ya Allah, Mak. Jangan ini udah nggak apa-apa Bang.
yang masih punya ibu diutamain yuk. Aduh guys, kalau ngasih ke ibu ya, aku udah buktiin sendiri langsung diganti sama Allah berkali-kali lipat langsung. Kenapa tadi aku bilang ini abang parkir yang paling kaya yang pernah aku temuin? Karena abang ini hatinya kaya dan beliau beruntung banget masih ada doa ibu yang menyertainya setiap hari. BTW ini aku dikasih tahu cerita tentang mereka dari Ibu Puji, driver ojol yang waktu itu baik banget guys. Kemarin aku tuh minta tolong ke Bu Puji. Bu Puji masih ada gak yang mau dibantu lagi? Masih banyak mas yang bisa dibantu. Masih banyak yang kita keliling. Kenapa bisa sebaik itu? Ngapain gitu mikirin orang lain? Saya harus mikirin orang lain biar tahu doa-doa orang lain kan buat kita Ternyata juga. masih ada orang yang setulus dan sebaik Ibu Puji ya. Bener-bener hobinya tuh nolong orang, mantap.